Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa atas nikmat, rahmat dan hidayahnya kita masih dipertemukan meskipun dalam video atau melalui layar kamera. Selanjutnya salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah kita, yakni Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa teguh menjalankan syariat dari Rasulullah Muhammad SAW sampai yaumul akhir nanti. Untuk pertemuan kali ini tentang materi sejarah pendidikan Islam klasik, saya akan menyampaikan. Namun sebelumnya, saudara sekalian bisa melakukan absen melalui live chat. Sekali lagi, absen melalui live chat. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan perkembangan pendidikan pada masa dinasti Umayyah II di Spanyol. Perkembangan pendidikan pada masa dinasti Umayyah II di Spanyol ini sebagai bukti kelanjutan dari perkembangan ilmu pengetahuan dari dinasti Abbasiyah di Baghdad. Pada saat Abdurrahman Ad-Dakhil, seorang keturunan Umayyah yang mendirikan dinasti Umayyah II di Spanyol, memanfaatkan potensi ini dengan sebaik-baiknya untuk membangun dinasti Umayyah di Spanyol. Potensi apa itu tadi? Adalah potensi pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun upaya dalam mengembangkan pendidikan dan peradaban dapat dilihat dari beberapa gebrakan yang dilakukan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil yang juga diikuti oleh para penguasa sesudahnya. Seperti apakah upaya-upaya tersebut? Dalam pertemuan ini akan saya sampaikan beberapa upaya yang dilakukan oleh penguasa dinasti Umayyah II di Spanyol. Yang pertama, mendirikan lembaga pendidikan. Ketika umat Islam berkuasa di Spanyol, mereka telah mendirikan madrasah yang sangat banyak jumlahnya, yang menopang pengembangan pendidikan, seperti di Kurtuba atau Cordova, Isbilia atau Sevilla, Tulaitila atau Toledo, maupun Garnato atau Granada. Guna melakukan sosialisasi ilmu pengetahuan lebih lanjut, Khalifah Abdurrahman II mencoba merintis dengan mendirikan Universitas Cordova sebagai pusat ilmu pengetahuan. Selanjutnya pada masa pemerintahan Al-Hakam II atau sekitar tahun 961 sampai 976 Masehi, Universitas Cordova diperluas lokasinya dan bahkan mendatangkan para profesor dari timur atau dari Al-Azhar di Mesir atau dari Nizamiyah sebagai dosen untuk memberikan perkuliahan di Universitas
Universitas Cordova. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, langkah ini juga diikuti oleh khalifah sesudahnya dalam rangka apa? Memajukan pendidikan Islam di Spanyol. Dengan kondisi ini tidak heran jika dikatakan bahwa pertumbuhan lembaga pendidikan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan tumbuh laksana jamur di musim penghujan. Di Cordova misalnya telah berdiri lebih dari 800 sekolah, belum lagi yang ada di Toledo maupun di Sevilla. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pola pengembangan yang ditawarkan pada masa itu telah memiliki stratifikasi dengan pendidikan saat ini. Strata yang dimaksud adalah kesamaan itu adalah dengan diterapkannya tingkat-tingkatan. Tingkat-tingkatan apa? Tingkat-tingkatan kelas tertentu atau disebut dengan klasikal dalam proses pendidikannya. Misalnya untuk sekolah tingkat dasar atau tingkat bawah, pendidikan Islam di Spanyol menitik beratkan pada pendidikan agama yang meliputi dasar-dasar agama maupun sastra. Sedangkan pada taraf berikutnya meningkat pada materi pendidikan ilmu-ilmu akal seperti filsafat, geografi, matematika, farmasi, kedokteran, fisika, pelayaran, seni, ekonomi, politik dan sebagainya. Di samping juga pengembangan ilmu-ilmu nakal atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, untuk pengembangan ilmu-ilmu akal atau ilmu akal, mereka melakukan dengan jalan menerjemahkan karya-karya Yunani kuno dan Persia ke dalam bahasa Arab, terutama karya-karya Aristoteles dan karya Plato. Pengembangan ilmu-ilmu akal ini dikembangkan oleh para ilmuwan Muslim dengan jalan menggunakan metode empiris dan eksperimental. Jadi empiris dan eksperimen yang digunakan oleh para ilmuwan Muslim ketika mengkaji karya-karya dari Aristoteles dan karya dari Plato. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sedangkan untuk ilmu-ilmu nakal atau yang berhubungan dengan dalil, mereka menggunakan pendekatan filosofis dalam memahami ayat-ayat yang masih global, bukan hanya makna harfiahnya saja. Kondisi masyarakat klasik pada era dinasti Islam di Spanyol ini dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan bukan hanya terbatas pada pelajar Muslim saja, tetapi juga terbuka untuk semua kalangan. Dari sinilah sudah terlihat adanya sikap toleran. Jadi dengan sikap toleran inilah memberikan motivasi untuk berlomba-lomba menuntut ilmu ke Spanyol. Kalau dalam Al-Quran disebutkan yaitu dengan fastabiqul khairat. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,
Pendidikan yang ditawarkan pada lembaga pendidikan di Spanyol ini tidak bersifat parsial, akan tetapi integral. Semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pendidikan. Motivasi umat waktu itu dalam menuntut ilmu bukan disebabkan faktor untuk mendapatkan makan, akan tetapi karena dorongan oleh nilai-nilai ajaran agamanya yang mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Kesadaran inilah yang menopang pengembangan pendidikan Spanyol Islam mengalami kemajuan yang sangat besar. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada masa abad pertengahan, upaya westernisasi lembaga pendidikan yang ditujukan bukan berupaya mengkomersilkan lembaga pendidikan, tetapi berupaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di muka bumi, yaitu sebagai abdi, Abdullah, sebagai hamba Allah, dan juga menjadi khalifah fil ard, menjadi khalifah di muka bumi. Dalam menunjang pendidikannya diberlakukan kurikulum universal dan komprehensif, artinya menawarkan materi pendidikan agama dan pendidikan umum secara integral pada setiap tingkatan pendidikannya, khususnya di pendidikan tinggi. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sedangkan untuk pendidikan kejujuran, kurikulum yang ditawarkan adalah pada spesialisasi yang ditawarkan. Pengembangan kebijaksanaan ini diberikan hak kepada kebijaksanaan lembaga atau penguasa di mana pendidikan itu dilaksanakan. Sedangkan metode yang diterapkan dapat dibagi menjadi dua. Ini metodenya, yang pertama adalah metode bagi pendidikan formal. Saat dulu sudah dikenal dengan istilah pendidikan formal, artinya yang legal. Pada pendidikan ini, guru atau bahkan dosen duduk di atas podium, kemudian ia memberikan materi pelajaran dengan membacakan manuskrip yang telah ada pada saat itu. Setelah itu diterangkan secara jelas, secara gamblang, baru kemudian diadakan diskusi. Jadi dulu di pendidikan formal itu sudah ada namanya diskusi. Dengan demikian, para santri atau mahasiswa itu dapat mengeluarkan pendapatnya, gitu ya. Tapi dalam mengeluarkan pendapatnya ini hendaknya dikemukakan dengan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan atau secara ilmiah. Dari hasil diskusi itulah nanti akan ditarik suatu kesimpulan, kemudian dicatat sebagai bahan rekomendasi dalam perbaikan penulisan sebuah buku atau karya. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, dalam menyampaikan materi kuliah inilah seorang dosen dapat dibantu oleh seorang asisten. Dan tidak jarang mahasiswa mendapatkan tugas untuk menjadi asisten, dan bahkan yang belum layak itu mendapatkan tugas lagi untuk menghafal, mengulangi lagi hafalannya, dianalisis, dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, itu tadi adalah
metode yang pertama. Metode yang kedua adalah metode pendidikan bagi pendidikan non formal, baik di dalam istana maupun di luar istana. Model pendidikannya adalah menggunakan metode halaqah. Halaqah dulu sudah pernah saya sampaikan, yaitu seorang guru atau ulama atau dosen kemudian dikitari, dikupengi oleh para mahasiswa atau santri atau murid. Jadi dengan metode halaqah ini para guru berada di antara para pengunjung. Guru mendiktekan sejumlah buku dan kemudian menjelaskan secara rinci. Setelah itu diadakan diskusi. Dari hasil diskusi inilah kemudian nanti menjadi bahan rekomendasi. Jadi pada saat itu antara guru, antara dosen dan mahasiswa sudah melakukan diskusi secara terbuka, dalam pengertian mahasiswa juga bisa mengemukakan pendapatnya dengan disertai argumentasi yang kuat atau hujah yang kuat. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, berdasarkan pemaparan di atas, jika dianalisa lebih lanjut akan terlihat sungguh adaptif, demokratis, dan tidak bersifat monoton atau absolut. Antara guru dan peserta didik terlihat hubungan yang harmonis. Kemerdekaan individu dalam mengeluarkan pendapat sangat dihargai, asal mampu mengemukakan bukti argumentasi yang rasional. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, keunikan pendidikan Spanyol Islam ini berbeda dengan sebelumnya atau pada masa dinasti Abbasiyah. Sebab penekanannya berorientasi untuk menstimuli seluruh potensi manusia secara komprehensif dan integral. Pola inilah yang perlu ditelaah ulang untuk menciptakan insan paripurna tanpa terlepas dari nilai-nilai spiritual religius yang ada. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, itu tadi beberapa metode pendidikan. Selanjutnya, untuk pengembangan pendidikan juga diperlukan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dikembangkan pada masa dinasti Umayyah juga adalah dengan pengembangan perpustakaan. Bagaimanapun juga kelancaran pendidikan juga ditentukan oleh sarana dan prasarana yang mendukungnya. Di antaranya adalah dibangunnya fasilitas perpustakaan. Pada masa Khalifah Abdurrahman III, yaitu sekitar tahun 912 sampai 961, beliau telah membangun perpustakaan di kota Granada hingga mencapai 600.000 jilid buku. Ini luar biasa ya. Sedangkan pada masa Khalifah Al-Hakam II juga membangun perpustakaan terbesar di Eropa pada masa itu dan masa-masa sesudahnya. Al-Hakam juga mengutus para ilmuwan untuk menulis dan mencari buku-buku di dunia timur atau di Baghdad, peninggalan dari dinasti Abbasiyah, atau juga menerjemahkan karya-karya klasik. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ada seorang hakim di Cordova yang bernama Abdul Murid.
ia telah mengkoleksi buku-buku langka. Hasil koleksiannya itu kemudian diwakafkan untuk kepentingan umum. Nah, ini luar biasa juga. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sehingga dengan adanya perpustakaan inilah pendidikan di Spanyol berjalan cukup pesat dan cukup baik. Para mahasiswa bisa mencari, mengkoleksi, membaca, menelaah buku-buku yang telah tersedia tersebut. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, faktor-faktor apakah yang dapat dikatakan sebagai penunjang pendidikan Islam di Spanyol? Faktor penunjang keberhasilan pendidikan Islam di Spanyol secara internal dapat dipahami dari faktor ajaran Islam itu sendiri sebagai motivasi. Karena di dalam ajaran Islam, dalam Al-Quran hadis itu umatnya dimotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba mencari ilmu. Bahkan orang yang berilmu, beriman dan berilmu, derajatnya akan diangkat lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu. Kemudian selain itu motivasi juga ada nilai, juga ada doktrin yang terakumulasi dalam Al-Quran dan Al-Hadis, bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa atau suatu kaum bila mana bangsa itu atau kaum itu tidak mau merubahnya sendiri. Ini secara tegas dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Dan juga dalam hadis-hadis Nabi juga banyak dijelaskan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan untuk mentransfer ilmu itu kepada orang lain. Salah satu hadis Rasulullah yaitu khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu. Belajar Al-Quran dan kemudian mempelajari atau mengajarkan kepada orang lain. Jadi dengan demikian di dalam hadis-hadis Nabi juga banyak mendorong umatnya untuk belajar ilmu pengetahuan dan juga menyampaikan kepada orang lain. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan, dan pendidikan yang dilaksanakan pada era dinasti Umayyah II di Spanyol ini mendapatkan sambutan riang gembira oleh masyarakat Spanyol waktu itu. Sedangkan faktor yang kedua adalah faktor ekstrinsik, merupakan faktor yang berhubungan dengan upaya kaum muslimin Spanyol dalam menciptakan kultur Islam dalam bentuk peradaban. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, faktor tersebut dapat diperinci lagi menjadi, yang pertama adalah faktor kekuasaan. Faktor kekuasaan, faktor ini direfleksikan dalam bentuk kebijakan atau polisi para penguasa dinasti Umayyah II, di mana para penguasa memberikan dukungan kuat baik secara spiritual maupun material. Kalau secara material, sebagaimana tadi saya sampaikan, adalah dengan mengalokasikan dana untuk membangun fasilitas-fasilitas yang mendukung pengembangan pendidikan. Di antaranya adalah pembangunan perpustakaan maupun universitas. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor akademis, di mana faktor ini mensupport pengembangan pendidikan Spanyol Islam, yakni dengan munculnya lembaga pendidikan di Spanyol yang memiliki saham yang cukup besar dalam menstimuli dan mendinamisir untuk mengembangkan berbagai riset dan sebagai agen pendidikan yang komprehensif. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, adapun faktor yang ketiga adalah faktor kompetisi positif yang ditujukan kepada umat Islam dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan,
yang di dalam Al-Quran tadi disebutkan dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian faktor yang keempat adalah adanya faktor toleransi dan stabilitas antara Islam dan non-Islam. Mereka saling berlomba untuk menguasai pengetahuan yang akhirnya akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan peradaban di Spanyol. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, itu tadi beberapa hal yang perlu dicermati bersama tentang pendidikan Islam klasik yang ada di dinasti Umayyah II, atau bisa dikatakan perkembangan pendidikan pada masa dinasti Umayyah II di Spanyol. Untuk itu saudara juga bisa memperdalam kembali, saya menyampaikan garis besarnya tentang pengembangan pendidikan pada masa dinasti Umayyah II di Spanyol. Akhirnya untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dulu, dan mudah-mudahan saudara sekalian bisa mengikuti video ini sampai selesai. Kami ingatkan lagi, bagi yang belum absen silahkan komentar absen melalui live chat. Dan akhirnya kami akhiri pada pertemuan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.